Selamat datang di konten perspektif jurnalis. Di konten ini kita akan membahas isu-isu yang hangat di seputar Bojonegoro. Di episode pertama ini kita akan membicarakan tentang kasus atau peristiwa yang menonjol di bulan Januari, yaitu kasus kekerasan yang menimpa dua teman jurnalis saat melakukan peliputan. Kedua korban adalah Misbahul Munir dari jatimnow.com serta Muhammad Rizky dari blog Bojonegoro. Keduanya ini dikeroyok oleh sekelompok massa saat melakukan konvoi dan arak-arakan di seputaran Bundaran Adipura, Jalan Gajah Mada, sekitar pukul 10 malam. Kelompok massa ini sebelumnya melakukan aksi di Polsek Kalidido ya, karena kelompok atau bagian dari kelompoknya ini mendapatkan tindakan kekerasan dari kelompok lain, sehingga mereka meminta agar polisi segera menangkap pelaku. Setelah mereka melakukan aksi, sepulang dari mereka melakukan aksi, mereka konvoi rame-rame, jumlahnya diperkirakan ribuan. Nah, yang mengeroyok ini ada puluhan, perkiraan ada puluhan. Peristiwa tersebut bermula saat si Munir ini bersama Rizky melakukan perekaman peliputan. Nah, awalnya sih kelompok massa ini nggak masalah ya, direkam atau direkam videonya ya, kalau itu direkam atau difoto. Nah, ada setelah beberapa saat ada satu orang pelaku konvoi ini yang memprovokasi dan menuding kedua jurnalis ini dianggap bagian dari kelompok yang memukuli atau melakukan kekerasan terhadap kelompoknya itu. Setelah diduding, wah itu jangan-jangan dari kelompok itu, langsung kedua ini dikeroyok. Yang parah ini adalah si Munir. Dia dipukul dan ditendang oleh puluhan peserta konvoi itu. Pengeroyokan selesai ketika si Munir ngomong, saya bukan bagian dari kelompok itu, dan dia mengaku wartawan. Saya ini wartawan. Nah, si Rizky juga membantu meskipun yang mereka juga, si Rizky ini juga kena keroyok. Tapi yang parah Munir, dipukuli puluhan massa, dipukuli puluhan orang. Setelah tahu dia adalah bukan dari yang dimaksud, pengeroyokan ini selesai. Kedua ini ya pulang. Setelah itu esoknya dia cerita sama teman-teman, akhirnya direspon lah oleh teman-teman jurnalis atau teman-teman wartawan di Bojonegoro, terutama dari teman-teman Aji yang meskipun nggak melakukan aksi tapi membuat rilis. Intinya intinya teman-teman, kekerasan ini tidak dibenarkan apapun alasannya, teman. Setelah berita rame-rame, mungkin semua media nasional juga memberitakan lah, terutama di media-media tulis ya, karena esoknya kedua korban ini laporan ke polisi, karena sebelumnya di Polda teman-teman Surabaya juga mengkonfirmasi ke Kapolda, dan dia siap mengungkap kasus ini, siapa pelaku dibalik pengeroyokan dua jurnalis ini. Ngeri ketika mendengar cerita dua korban itu. Untung kalau nggak mati ditusuk, itu sudah untung. Kapolda ngomong bahwa Kapolda berani pasang badan, dia berani menjamin kalau ini akan diungkap. Tapi sejak laporan disampaikan sampai tanggal berapa ini, tanggal 25 atau hari Rabu atau enggak Selasa kemarin, itu belum ada titik terang dari pihak kepolisian. Terakhir teman-teman wawancara Kasat Reskrim itu bicara bahwa pihaknya kesulitan untuk mencari saksi dan barang bukti, meskipun teman-teman menganalisis bahwa kejadian itu berlangsung di tengah keramaian ya, karena di Adipura kan jalan nasional, itu jalan nggak pernah sepi. Kalau meskipun jam 10 itu mungkin tidak begitu sepi lah. Kejadian di tempat keramaian, dan si korban ini juga sempat melakukan perekaman
sebelum dikeroyok. Artinya beberapa terduga pengeroyok itu mestinya tertangkap kamera. Di situ juga ada CCTV mungkin ya, karena di jalan raya, CCTV pertokoan atau CCTV milik Dishub juga ada itu mungkin. Tapi ternyata polisi juga kesulitan mencari saksi dan barang bukti. Nah ini teman-teman patut mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengungkap kasus ini. Jangan sampai polisi terkesan lamban atau justru terkesan tidak berani, apa ya? Kalau dibilang tidak berani, takutnya ya terkesan lambat mengungkap kasus ini. Yang dikhawatirkan adalah karena kelompok mereka ini memiliki basis massa yang besar, sehingga membuat penyelesaian kasus ini berjalan lambat. Itu jangan sampai seperti itu, teman-teman. Mengkhawatirkan sebenarnya kasus ini ya nggak tahu lah, kalau dilihat sih karena kejadian di tempat ramai dan banyak orang, tapi kok masih kesulitan mencari saksi dan barang bukti itu juga. Tapi itu kewenangan penyidik lah. Tapi yang teman-teman sampaikan, jangan sampai polisi ini mendapat tekanan atau intimidasi atau apapun itulah sehingga memperlambat jalannya proses penyelidikan kasus ini. Jangan sampai negara kalah sama kelompok apa namanya ya. Saya tegaskan di sini kita tidak terafiliasi dengan kelompok manapun, baik kelompok yang dimaksud ini maupun kelompok yang lain. Kita hanya ngomong soal kasus kekerasan apapun alasannya harus diproses, karena itu tidak dibenarkan. Polisi jangan sampai kalah sama kelompok massa, polisi jangan sampai diintimidasi atau dipengaruhi sehingga memperlambat penyelidikan kasus ini. Mungkin itu teman-teman, terutama teman-teman jurnalis, karena kasus ini akan terus tercatat. Kasus kekerasan kapanpun akan terus dicatat oleh teman-teman jurnalis, tidak hanya di Bojonegoro tapi juga seluruh daerah di Indonesia. Mungkin itu yang perspektif yang ingin kita sampaikan. Semoga polisi segera berhasil mengungkap siapa di balik pengeroyokan tersebut. Jangan sampai ini bisa menjadi pembelajaran bahwa peristiwa tersebut jangan sampai terulang, karena pelaku itu berpotensi kena undang-undang double kalau nggak salah, karena dia sudah kasus pengeroyokan. Kalaupun dikenakan ke undang-undang pers itu juga sangat bisa, karena yang kedua korban ini saat itu juga memakai atribut media, meskipun tidak kelihatan kalau malam-malam pakai kaos media masing-masing dan memakai ID card. Artinya dia resmi menjalankan proses kerja jurnalistik. Itu juga bisa, pelaku bisa kena undang-undang pers itu. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya.